nanti masukannya ada di terminal yang positif. Nah, karena dua-duanya sudah dibahas, maka ini nanti hanya sekilas info, ya paling tidak nambah apa namanya, nambah cara berpikir saja, karena inputnya tidak satu, tapi ada beberapa, bisa lebih dari dua. Intinya inputnya lebih dari satu, bisa dua atau lebih dari dua. Oke. Yang penguat jumlah membalik atau ini summing amplifier inverting. Oke, itu aja. Kita lihat di sini, perhatikan di sini bahwa ini cukup besar tidak nih? Cukup kelihatan? Halo? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Jadi kelihatan di sini ya bahwa input yang terminal positifnya ini diberi ground atau digroundkan atau dinolkan. Kemudian kita lihat di sini untuk daya supply DC-nya ini namanya supply DC. Catu daya, orang sering menyebutnya catu daya. Itu hanya diberi simbol saja bahwa ini pasti ada dan nilainya harus sama ya. Plus VCC dan min VCC itu nilainya harus sama. Beda tanda saja. Kalau 10 harus 10 semua. 15 semuanya atau kalau 12 semuanya. Ini supaya nanti keluarannya stabil. Nah, kita lihat yang invertingnya atau masukkan di terminal negatif. Ini salah satu model gambarnya begini. Salah satu cara menggambarnya bisa begini. Cara yang lainnya juga ada, artinya cara yang lain mungkin misalnya di bawah ya, yang atas ini kita pindah ke bawah. Kali ini kan ngambil rata. R1 dengan RF-nya rata. Nah, tapi ada juga yang gambarnya yang RF-nya tidak disamakan, tapi semuanya ada di bawah sini. Jadi menunjuk ke V0-nya, ini kan titik yang di atas ini sama titik yang bawah ini artinya sama. Sehingga misalnya dibuat 3, ada mungkin samain begini, tapi ada juga gambar yang lainnya di bawah semua ya. Jadi supaya nanti tidak, apa namanya, oh ini kok beda gambarnya, tidak. Artinya sama gitu, posisinya artinya sama. Lihat di sini di bawah ini, di atas ada 2 titik, di bawah menggunakan 1 titik saja. Ini artinya sama. 2 titik ini bisa disatukan. Jadi 1 titik. Kemudian artinya yang V1, V2 ini sekarang modelnya ini disatukan di sini. Nah, RF-nya, kita lihat RF-nya, itu gambar untuk menghilangkan OPM-nya, ya RF bisa saja di atas, bisa saja di bawah. Karena ini disatukan, kemudian titik yang atas dipindah ke bawah ya, kita lihat ini dipindah ke bawah. Atau disatukan titik yang bawah dipindah ke atas juga sama. Yang ini ya, yang ini kita pindah ke atas saja. Tarik ke atas, bisa saja. Artinya tidak ada perubahan makna bahwa itu posisinya sama. Oke. Kemudian cara menganalisisnya sebenarnya sama saja gitu ya. Mungkin saya tambahkan gambar ya biar agak lebih. Jadi cara menganalisisnya sama seperti kemarin ketika kita menganalisis di apa ini? Bagian awal. Nah, shape-nya dari sini. Oke. Saya mau tambahkan di sini ada gambarnya biar nanti Oke. Kita lihat di sini. Sekarang kalau kita mau temukan V yang ini, V out-nya,
Cara analisisnya sama seperti kemarin, sebelumnya. Oke. V1 pasti mengalirkan arus I1, maka kita tulis I1. I1 itu sama dengan V1 minus V min ya. Di sini selalu ada V min di sini. Artinya posisinya sama seperti yang tadi di sini ya. Ini V min-nya. V min yang ada di sini ini pasti 0. Kalau di sini ditulis dengan istilah apa? VI atau apa gitu. Oh ya, VI di sini. Tapi kita terbiasa menggunakan V min, itu artinya V di terminal negatif. Minus V min. Baru kita bagi dengan apa? Halo? Dibagi dengan halo? Masih stay? Iya, Pak. Dibagi dengan apa? R? 1. Oke. Kalau V2? Untuk I2-nya, I2 kita tulis apa? I2. Di sini I2. Ini 1 menjadi 2 juga. Ini pasti baginya R2 juga. Jadi ini ada I yang lewat sini. Nah, ini pada lupa ya. Jangan lupa terus, ini ada I1 lewat sini. Ya. Ini kita mau UAS ini. Kalau lupa-lupa terus, bahaya kita ini. Oke. I2-nya ini. Jadi ada 2 I1 dan I2. Oke. Oh, biar ada ini saya tambahkan supaya tidak. Oke, ini saya mau jadiin apa ini? Tidak perlu ada meja. Oke. Saya mau supaya nggak ada. Depan. Oke, nggak apa-apa. Itu saya mau seperti itu saja. Ada I1, ada I2. Oke. Ini I2 saya taruh di bawah saja. Itu maksudnya begitu ya. I1 dan I2. Oke, kalau begitu ini nanti kita harus selesaikan dulu. Ini belum selesai ya. Ini seperti kita tulis sama dengan ya. Ini langsung V1 saja. V1
per R1. Kemudian ini sama dengan V2 per R2. Ada yang mau masuk tadi ya? Abdurrahman, silakan gabung. Kami sudah mulai. Oke, sekarang dapatnya begini ya. Kemudian kita pasti punya bahwa IF di sini ya. Kita pasti ada IF. IF ini sebenarnya adalah I1 plus I2. Ini kan harus kita tulis IF nih. Nah, IF itu adalah I1 plus I2. IF itu sama dengan I1 plus I2. Oke. Tambah di sini. Masih bisa ya? Paham gitu, nggak kehilangan arah. Halo? Oh, pada nggak jawab, masih ada nggak itu? Iya, Pak. Masih, Pak. Oke, sekarang di bawahnya kita mau tulis IF itu apa sih? IF tadi kita lihat berdasarkan gambar ini, maka IF-nya itu sama dengan apa kira-kira? Menulis IF. Ada yang tahu? IF tadi kan kalau dari persamaan I-nya itu seperti itu. Tapi kalau dari gambar yang kita lihat berdasarkan tegangan, maka kita tulis ini ada V minus V out. Lalu nanti harus kita bagi dengan apa? Dibagi apa kira-kira? Dibagi R F. Oke. Sudah ngerti belum? Halo? Belum, Pak. Iya, Pak. Nah, karena yang V minusnya tadi berapa? V minusnya kan 0. Berarti kita tulis ini 0 minus V out. Berarti tulis saja min V out ya. Min V out per RF. Itu adalah, bukan ada soal ya, minus V out. Seperti itu. V min ya, V min. V min, min. Nah, gitu. Tulis begitu. Biar enggak singin itu. Google. Oke. Kalau begitu, sekarang kita harus selesaikan ini. Oh, tadi kita tulis IF itu kan sama dengan, ya sama dengan apa? IF sama dengan I1 plus I2. I2. Ya tulis aja di sini. I1 plus I2. Sekarang kita terjemahkan menggunakan tegangan. IF tadi ada ini ya. IF itu diwakili oleh min V out per RF sama dengan
Ini kan jumlah, berarti V1 per R1 plus V2 per R2. V1 per R1 plus V2 per R2. Nah, gampang toh. Kita kecilin saja hurufnya biar kelihatan semua. Oke, ini V out-nya. Yang mau dicari berarti itu kan tadi sudah dibuat ya. Kalau begini kan kita tinggal kalikan saja sebenarnya. Kita kalikan saja. Kiri dan kanan kita kalikan RF. Berarti yang kiri itu V out kali RF per RF. Maka RF dan RF dicoret. Di sebelah kanan ini kita buat saja dalam kurung dikali RF. Sehingga kalau kita gedein saja ini biar gampang gitu ya. Kiri kanan dikali RF, maka sebelah kiri menjadi min V out aja. Out ini ada lagi yang mau masuk. Oke, halo, masuk. Kami sudah mulai. Oke, kita tulis di sini ada RF kali dalam kurung, kita tulis saja seperti itu. V1 per R1 plus V2 per R2. Selesai. Sehingga cara lainnya bisa ditulis begini. RF kalau kita kalikan ke dalam, Rosa, kami sudah mulai. Kalau kita kalikan ke dalam, maka ditulis saja di minus ya. Karena minus, kita tulis saja V out-nya. Udah. Kalikan min 1, 2, 2-nya, maka nanti menjadi... Selamat pagi, Pak. Oke. Ini minus RF ya. Kali V1. Kemudian kita bagi dengan R1. Ditambah juga. Oh, karena ini minus kita kasih di luar saja ya. Begini aja, biar gampang. Tambah RF kali V2 per R2. Kita gedein lagi biar kelihatan semua. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam buatan yang lainnya, modelnya seperti ini. Seperti ini. Ini sama saja dengan yang ada di bawah sini. Tidak ada masalah kan? Sama dengan yang di sini. Nah. Mana tadi outline-nya? Kasih warna. Kita kasih weight-nya biar agak gede. Oke. Itu artinya sama. Jadi, kalau inputnya banyak, tinggal dibuat saja begini, ditambahkan lagi terus sampai ke Vn. Vn-nya kalau 10 ya, berarti ini V10. Orin, kita sudah mulai 20 menit ya. Ya, Pak. Oke, ini untuk yang input inverting atau membalik. Jadi satu gambar ini sudah dijelaskan semua di sini bahwa sebenarnya cara menganalisisnya sama saja seperti yang kemarin.
Jangan lupa selalu tetapkan di sini ada V yang nilainya 0. V min, V plus itu nilainya sama, 0. Sehingga nanti ketika kita masukkan di sini, nah ini karena 0 tinggal V1 saja. V2 min V min, V minnya 0 tinggal V2. Terus I yang ada di sini, IF, itu adalah jumlah dari I yang masuk. Ini kan I masuk, semua mengalir ke sini. Kalau mau ditulis di sini ada 4 atau 5, bahkan sampai 10, berapapun, IF-nya adalah jumlah dari semua yang masuk di sini. Karena itu dinamakan summing atau penjumlah. Penguat penjumlah. Oke, kalau di sini ditambahkan bahwa RF per R1 ini namanya A-nya atau G-nya, penguatannya. RF per R1, RF per R2, RF per Rn, itu apa G-nya. Maka di sini disingkat dengan RF per R1 itu ditulis A. Ini A1 untuk yang R-nya 1, A2 untuk yang R-nya 2. Karena nilai RF-nya pasti sama, yang ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita pindah ke slide berikut. Slide berikutnya ya penjelasannya sama saja gitu. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kita lihat slide berikutnya. Cara apa ya? Catatannya sama aja gitu. Artinya bisa saja dibuat begini. Ketika ini diberikan catatan kalau VI-nya sama. Ya. Kalau VI-nya sama, maka akan dibuat seperti ini. Kali V-in saja. Yang tadi V1, V2, V3, V4, V5, dan seterusnya. Kalau sama, maka ini nanti tinggal dikalikan V-in saja, tidak usah diisi satu-satu. Kalau diisi satu-satu ya sama aja hasilnya nanti. Kemudian di sini ada jika Rin pada masing-masing tegangan nilainya sama. Oke. Rin ya, artinya R1, R2, R3 ini nilainya sama. Misalnya di sini Rin pada V1 sama dengan R, pada V2 sama dengan R, pada Vn sama dengan R juga. Atau di sini tulis R1 sama dengan R2 sama dengan Rn sama dengan R. R ini artinya nilainya sama, misalnya nilai 10 ohm atau 100 ohm, itu adalah R yang dimaksud di sini. Nah, kalau begitu yang terjadi, maka di sini nilai baginya di luar. Minus RF per R dikali dengan jumlah tegangannya. Ya, ternyata jumlah tegangannya sama juga, atau tegangan masukannya sama juga misalnya. Tinggal dikalikan aja berapa. Misalnya ada 3 tegangan, ada 3 kali. Nilainya, misalnya nilainya 10, 3 kali 10. Tapi kalau beda-beda ya jumlahkan, seperti ini. Oke. Catatannya jelas ya? Ya, Pak. Kalau begitu kita lihat slide berikutnya. Bicara tentang apa? Slide berikut. Oke. Masih membalik. Oh, dia tulis. Jika R ini tidak sama. Itu berlaku yang tadi di atas sebenarnya. R ini tidak sama, tapi VI-nya yang sama. Ya, sama aja. Ini membuat yang tadi. Kalau ternyata V-nya tiga-tiganya sama, R tiga-tiganya sama ya, seperti ini. Artinya menerapkan tadi yang rumus di atas tidak salah. Yang mau cari gampangnya seperti ini juga boleh. Asalkan mengerti apa yang dikerjakan. Oke.
yang berikutnya. Slide berikut. Ini yang non-inverting. Oke, non-inverting agak unik. Tapi sebenarnya prosesnya sama juga. Prosesnya sama. Kita lihat di sini. Di bagian atas, ya, bagian atas yang input invertingnya, ada RS dengan RF. Nah, bagian ini sumber tegangannya adalah Vout. Sehingga ini nanti kalau ditulis, ya kita analis satu-satu seperti tadi lah, biar gampang lah. Oke, kita mau buat seperti ini dulu. Kita langsung analisis tegangan saja. Untuk yang Vout-nya dulu, bagian invertingnya dulu, terminal inverting atau terminal minusnya dulu. Yang kita mau lihat bahwa di sini V yang di sini, V yang di tengah ini, itu kan sama dengan V yang V plus ini, V min sama dengan V plus, selalu itu ya. Tulis V plus sama dengan V min. Nah, itu kata kunci. Kemudian, sekarang kita cari V min dulu. V min itu ternyata sama dengan, karena tegangannya di sini, yang terhubung ke ground adalah RS terhadap Vout, maka kita tulis di sini ada RS, kemudian kali, ya, dikali Vout atau VO di situ, VO, baru bagi situ RS plus RF. Oke, sampai di sini. Ini kan nanti yang mau dicari kan Vout-nya ya, Vout-nya. VO. Kemudian sekarang berikutnya di bawah ini kan ada dua. Yang nanti harus jumlah, ini kan harus jumlah. Nah, untuk mencari, misalnya kita cari di sini pertama yang muncul adalah V2, berarti V1-nya kita ground-kan dulu. Kalau V1 di-ground-kan, nanti berlaku sini R1. Ini ada yang keliru nih di sini. Ini ada yang keliru ya, perhatikan di sini. Karena dia kali dengan V2, kalau sumbernya V2, maka di sini harus R1-nya V1-nya yang di-ground-kan. Oke, kita buat aja dulu biar nanti sebentar kita cek. Kita lihat di sini satu dulu. Karena tidak dua-duanya langsung dipakai, kita tulis kalau V1 sama dengan 0. V1 sama dengan 0 itu artinya V1 di-ground-kan. Ada lagi yang baru masuk. Paras. Kami ya, sudah sesi yang kedua. Oke, sekarang kalau V1 kita ground-kan, ya, yang V1 ini kita ground-kan, maka apa yang terjadi? V1 di-ground-kan berarti sumbernya kan V2, ya. Berarti yang di-ground-kan ini ya, maka V plusnya menjadi, V plus ini kita namanya kan V plus 2 ya.
V plus 2 artinya sumbernya V2. V plus atau 2. V plus 2 itu maksudnya V plus karena inputnya V2. Ini yang ada di atas adalah R1 dikali V2 dibagi dengan R1 plus R2. Oke. Sekarang kalau kita balik lagi, sekarang V2-nya yang kita groundkan. Kita ini namanya V1 plus. Karena V1 yang jadi input. Maka sekarang yang di-groundkan kan berarti R2 yang ke ground ya. V plusnya menjadi R2 kali V1 sama per R2 plus R1 atau R1 plus R2 sama saja. Nah, V plus, sekarang yang kita harus tulis V plus itu sama dengan V1 plus V1, V2 plus. Kita punya V plus sekarang, V plusnya itu sama dengan V1 plus itu plus V2 plus. Nanti maksud saya, gabungkan dua yang di atas ini. Nah, V1 plus, sekarang saya taruh di sini. Saya taruh di sini, kita tulis V plusnya, mau kita cari tadi, V1 plus, oke, V1 plus yang ini, yang di bawah ini, berarti kita tulis R2 kali R1 per R1 plus R2 plus, di sini kita plus. Oke, kita tulis lagi, di sini ada R1 kali V2 per R1 plus R2. Kan sama tuh. Oke, sampai di sini. Udah lihat belum bedanya? Oke, saya kecilkan supaya bisa kebaca. Langsung tampil semua dalam satu baris. Kebaca tidak itu kalau begitu? Halo? Iya, Pak. Seperti ini kebaca nggak yang ini? 12, saya kasih 12. Kekecilan. Oke. Ini kenapa nggak kelihatan ini? Oh, saya punya ini hang ini. Oke, taruh dulu. Perhatikan di sini. Bisa dengar saya? Iya, Pak. Oke. Ini ada yang bermasalah. Kemudian masih bisa. Di bagian ini, V plusnya kan sudah ada nih. V plus. Ini. Oh, ini bisa. Kursornya enggak. V plus sama dengan ini. Sekarang kalau di sini tadi kita, ini yang sebelah kiri ini harusnya V plus ya. Ini ada I-nya. I-nya tadi saya
pencet itu, ini tidak ada I, tapi namanya V plus sama dengan V min. Nah, V minnya kan tadi sudah kita hitung ya, V minnya ini. Kemudian V plusnya yang ini. Sekarang coba ditulis V plus sama dengan V min, kemudian cari V out-nya, apakah sama dengan ini? Oke, silahkan dicari dulu, supaya jangan hanya melihat tapi nggak mengerti. Silahkan dicari apakah dengan membuat persamaan seperti tadi, V plus sama dengan V min. Dengan V minnya adalah ini. Mau dibalik boleh, V min sama dengan V plus. Tuh, nggak apa-apa. Kemudian cari V out-nya. V out-nya apakah sama seperti ini? Dengan V plus-nya yang ini. Udah bisa. Oke. Ini dibuat cari V plus sama dengan V min-nya. Terusnya V min sama dengan V plus seperti tadi. V min tadi ini ya. V min-nya ini RS kali V out sama dengan itu ada sama dengan per RS plus RF sama dengan sama dengan V plus. Lanjutin sama dengan V plus. V plusnya tinggal ini salin lagi. Silahkan disalin ulang, kemudian definisikan apakah V out-nya sama seperti ini. Saya mau lihat. Ya, nanti baru saya ini kembali tanyakan lagi. Saya kasih waktu 10 menit. 10 menit definisikan atau temukan V out-nya dengan model begini, apakah V out-nya sama juga seperti yang ini. Ya. Ini kan mungkin hanya masalah masalah penempatan V-nya saja ini. V1 dan V2. Percaya begitu? Oke, apakah sama persis seperti ini atau nanti V1 dan V2-nya bertukar tempat? Silahkan dikerjakan.
Nih. Berapa ini 100? Oke. Yeay, tiga-tiganya 100. 100 yuk. Udah. Terus saya lagi ngajar. Halo? Kenapa ya? Bagaimana? Semua udah bisa? Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, dapatnya sama atau tidak? Sama, Pak. Cuman saya bingungnya R2 dikali V2-nya itu, Pak. R2 V2. Ya. Yang ini mestinya R2 V1 kan? Iya. Oke, karena tadi kita analisa di sini, ketika V1-nya 0, dia harus ngali V2 kan di sini? Jelas ya? Ketika V2-nya 0, yang dikali adalah V1. Oke, semua sudah ketemu ya? Saya berikan saja anak panahnya untuk ini. Itu aja. Nah, bandingkan ke situ. Ketemunya apakah seperti ini gitu ya. Oh, kebalik. Oke, tanda tanya saja. Tapi tanda tanya juga kebalik gitu. Tanda tanya maksudnya apakah sama gitu ya. Jadi dengan adanya ini, udah harus bisa menentukan layout-nya. Ada yang belum ketemu? Halo? Apakah ada yang belum nemu hasilnya? Sudah, Pak. Sudah semua? Kalau sudah berarti ini problem selesai ya. Ini sebenarnya banyak slide, tetapi sebenarnya kita yang perlu kita pasar ini hanya dua ini. Ini dua ini menjadi bahan UAS. Ada juga modelnya begini, sebenarnya sama saja. Analisis utamanya tadi kan kita sudah pakai di sini ya. Oke, jadi saya tutup dulu kecil begini. Biar ini bisa dikeluarkan. Izin, Pak. Ya. Saya mau tanya yang 1 plus RF per RS itu dapatnya dari mana yang 1? Nah. Soalnya saya dapat di sini cuma RS per RS plus RF. Yang ini? Iya, Pak. Coba lihat di mana itu. Itu kan nanti harus dibalik ya. Yang 1 plus ini kan dari sini ya. Iya, Ya Pak. kan? Nah, ini kan V yang tengah ini yang dicari. Kemudian ketika dicari V out-nya, coba kalau di sini cari V out sini, langsung sini V out dicari, nanti akan ketemu seperti itu. Yang dari sini. V out sama dengan apakah nanti begitu? Kita lihat 1 plus RF, apakah nanti 1 plus RF atau tidak? Di sini, dari sini sebenarnya. Kalau kita cek dulu, siapa tahu yang ini juga keliru. Sini saja ya. Iya, Pak. Oke, kita cek dulu. Siapa tahu itu keliru juga. Nah, ini yang kita mau copot adalah V out-nya ya. V out-nya mau kita cari. Ketika modelnya begini, ya. Ketika model sudah seperti yang di sini, kalau kita mau copot V out,
Berarti kita harus pelan-pelan dulu. Pertama, ini karena garis baginya itu RS plus RF, maka kita tulis di sebelah kiri menjadi kita tulis saja begini, dalam kurung RS plus RF itu kita kali dengan V minus, itu sama dengan RS kali V out ya. Berarti sekarang kita mau tinggalkan V out-nya di sebelah kanan saja. Berarti yang sebelah kirinya harus dibagi dengan RS, di sebelah kanan pun dibagi dengan RS. Jadi kita dapatkan begini, RS plus RF, ya. Kemudian kita kali dengan V min. Nah, ini kita bagi dengan RS. Kemudian ini sama dengan RS juga dibagi RS ya, kali V0, berarti tinggal V0. Nah, bagian ini kalau ditulis dengan cara yang di atas ini, coba saya buka dulu Word ya, biar kita nanti kalau dilihat sebenarnya udah bisa sih. Maksudnya begini, kalau ini saya pakai saja model begini. Ini saya tulis menjadi RS plus RF, kemudian saya tulis dalam kurung gitu ya. Saya kali dengan V min, V minus, sama dengan V out. V out-nya. Nah, saya pakai garis bagi. Kita pakai garis bagi. Ini pakai di sini saja. Ini. Kita pakai di sini. Oke, kita buat garis baginya. Oke, ini kita buat ini rupanya. Oke, ini. Kita kasih sini RS ya. Nah, kelihatan ya. Kelihatan di sini kalau RS dibagi RS ini jadi 1. Oke? Iya, Pak. RS bagi RS1, kemudian RF dibagi RS, baru dikali dengan V minusnya. V min tadi kan sama dengan V plus, ya kan? V min sama dengan V plus, maka V plusnya kita taruh di sini, gantiin V min. Tadi syarat yang di mana itu? Ini, syarat yang di sini. Oke, kita bisa tulis di sini. S V min sama dengan V plus. Nah, bisa. Oke, bisa kelihatan ya. Jadi V min yang ini gantikan V plus yang tadi ada di sini. Yang ini, ya. Bisa ya. Tinggal masukin aja ini. Tinggal dikalikan aja V plusnya. Jadi ketemu ya. Halo. Iya, Pak. Paham. Oke, berarti ini yang tadi 1 plusnya udah ketemu jawabannya ya. RS bagi RS gitu ya. Oke, yang tanya tadi siapa? Yuni, Pak. Yuni. Maria nggak lihat ya, Maria. Yang lain nggak bisa lihat. Oke, ada yang bisa melihat itu untuk bertanya. Karena memang agak tersembunyi. Prosesnya agak terlompati. Jadi kalau ada yang bertanya, berarti ada pembaharuan ingatan. Refreshing. Oke.
Bagian ini saya kira cukup. Kemudian bagian yang kedua, sebelum ke kedua, semuanya udah jelas ya? Itu yang V2 sama V1 nggak masalah itu Pak, kebalik. Ya ini tadi makanya saya tadi buat supaya kamu cari bahwa dengan terjemahan atau ya kita membuat uraian ya, uraian yang tadi di awal ini yang seperti ini, kan baru kelihatan bahwa ini keliru ya. Iya Pak. Ini kan keliru kan? Nah, tujuan tadi kita buat ini adalah untuk memahamkan saudara bahwa saudara-saudara ini tahu bahwa ini ada yang keliru di sini. Ya, karena dengan membuat ground di sini seperti ini V10 kita groundkan, otomatis yang dikalikan V2 bukan V1. Jelas kan? Iya Pak. Ketika V2-nya kita groundkan, kan yang muncul kan V1, otomatis yang dikalikan harus V1. Sehingga di sini begitu saya lihat tadi, oh ini ada yang keliru. Karena itu saya minta saudara-saudara ini cari tahu benar nggak harus seperti ini. Makanya dikasih tanda tanya ini. Tujuannya tadi untuk cari tahu bahwa masih ada yang keliru di sini. Kelirunya di penempatan V1 dan V2. Jadi harus ditukar. V1 dikalikan ke bagian ini V2-nya dikalikan ke tempat V1. Jadi masing-masing bisa rubah sendiri kan? Bisa nggak? Bisa Pak. Dibuang saja sebenarnya. Kalau saya mau tempel sebenarnya bisa aja ya. Nempel, tapi nanti kalau ini pasti berubah. Pasti berubah. Tadi I1, I2-nya udah bergeser kemana itu? Karena dibolak-balik terus. Oh, yang di atas. Kayak ini bisa saja kita ganti aja bisa kok ini. Tapi di persamaannya apa namanya itu udah bisa. Nanti ganti aja. Tapi masih kelihatan tuh. Masih gede berapa itu? $30 gedean. Jadi ini harusnya diganti ya. Satu. Kalau edit di apa namanya lebih bagus. Sebelahnya ketika save V2. Gitu aja. Nanti saya edit di Word dulu harus diganti. Harus editnya di Word ini. Di dalam ini udah tidak bisa keedit. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Hanya bisa move and copy. Bisa edit.
Tapi paling tidak udah tahu ya bahwa ada yang keliru di penempatan V1 dan V2. Oke. Kita lanjut sini. Ini sebenarnya sama. Modelnya sama. Kalau dengan begini berarti ini V apa namanya? Oh, ini sudah kita bahas ini. Ini penguat diferensial. Ini nggak perlu lagi. Ini kemarin kita sudah bahas. Ini nggak perlu. Penguat diferensial. Karena inputnya masing-masing, maka dengan mencarinya harus salah satunya dinolkan dulu. Oke, selanjutnya ini diferensifier yang tadi dibaca aja lagi. Integrator ada di sini lagi. Nah, ini saya tidak perlu ngulangin lagi. Beberapa sudah kita bahas. Ini yang sudah kita Oke, tugasnya ada di sini. Perhatikan. Nomor 2, nggak perlu. Ya, samain nomor 2 dengan nomor berapa ini? Nomor 2 dan nomor 3. Itu sebenarnya sama. Yang nomor 1 sebenarnya inverting itu kita pernah. Nah, yang perlu adalah nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2-nya input inverting jumlah di bagian yang input inverting. Nomor 3 juga saya kira sama ini. Nomor 3 juga masih sama, penguat inverting. Jangan terkecoh dengan ini. Ini artinya dalam praktek sebenarnya, makanya diberi nilai. Ini pun sama. Nah, sekarang di sini tegangan yang diberikan adalah ini. Ini 3 milivolt ya, ini 3 milivolt. Ini 3 milivolt. Yang nomor 3 itu sama 3, 4, dan 2. Kalau nomor 2 tadi juga. Ini kita perlu lihat apanya di R-nya. R-nya ini 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm. Ini 10 kilo ohm. Oke. Yang ini 2, 25, 5. Ini 10 kilo. Oke. Tugas nomor 4. Nomor 4 itu seperti tadi contoh tadi, ya. Tapi ini lebih ke diferensial, penguat diferensial. Maka nomor 4 tidak masuk karena ini diferensial. Jadi 5. Nomor 5 pun diferensial, nggak perlu. Tapi dikerjakan untuk nanti persiapan UAS, ya. Nomor 6, kalau kita lihat modelnya, ini nomor 6 lah, nomor 8. Oke, nomor 6, nomor 8 masih diferensial. Kemudian nomor 9 ini summing, ya, summing amplifier. Nah, berarti tugasnya ada di sini nomor 9 juga.
ada karena ini menggunakan transistor. Oke, itu perhatikan tugasnya. Tugas ada di nomor 9, kemudian nomor 3 dan 4. Karena ini adalah penguat penjumlah masukan. Kemudian yang tadi yang di atas, ada nomor 3 dan 4. Ini berapa itu? Nomor 3 dan 4 tadi. Itu adalah penguat invert. Nih, slide 23 nomor 4 itu adalah penguat, bukan. 2 dan 3. Summing amplifier yang inputnya non-inverting, ini juga summing yang inputnya non-inverting. Jadi tugasnya nomor 2 dan 3, kemudian nomor 9. Nanti saya berikan di bagian akhir ini. Oke, karena kita sudah maka saya tuliskan di sini saja tugasnya itu nomor